Terlihat, Ya, Pak. Pak. Ya, saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan satu pengembalian belanja ya. Pengembalian belanja ini sering berpolemik ya karena memang kita harus bisa membedakan pengembalian belanja di rupiah murni dan di PNBP ya. Kemudian pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran berjalan. Kalau pengembalian belanja di rupiah murni sebenarnya sudah kita pelajari sebelum akuntansi PLU ya. Yaitu yang kemarin kita pelajari itu sebenarnya pengembalian belanja di rupiah murni ya. Nah, sekarang kalau kita kaitkan ini dengan di rupiah murni tadi diterapkan di Satker PLU, maka nanti ada yang unik di sini ya. Nah, kita mulai dulu penegasan di sini adalah pengembalian belanja yang di PNBP ya. Ini misalkan di PNBP dulu. Di PNBP, makanya kita sebutnya ada pengesahan. Jadi kalau ada kata-kata pengesahan itu menunjukkan itu transaksi di PNBP, baik dari sisi belanja maupun sisi pendapatan ya. Nah, di sini teman-teman kita mulai dengan belanja yang expendable yang tidak menghasilkan aset. Kalau dia dari tahun anggaran berjalan, maka zonanya simple ya. Kalau pengembalian belanja di PNBP itu pasti debitnya adalah kas dan bank BLU, bukan didel ya, bukan diterima dari entitas lainnya. Semuanya didel. Nah, kalau dia tahun anggaran berjalan, berarti kreditnya adalah beban BLU yang di sini belanja barang atau ya belanja barang karena tidak menghasilkan aktiva ya. Oke. Kemudian kalau dia tahun anggaran yang lalu, maka di sini pendapatan lainnya BLU. Ini pendapatan lainnya BLU. Artinya di sini kalau kita ngakui pendapatan lainnya BLU, ini berarti masuk pendapatan BLU. Pendapatan yang bisa digunakan oleh BLU tersebut. Bukan pendapatan yang tidak bisa digunakan, ya. Jadi, karena secara umum kalau pengembalian belanja itu kan dari di rupiah murni, dia akan jadi pendapatan di rupiah murni kan. Nah, tapi karena dia pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, sumbernya dari PNBP, maka dia kembali lagi ke Satker PNBP menjadi pendapatan lainnya BLU. Ini ya teman-teman ya, simple. Ada pertanyaan nggak mengenai ini? Bisa dipahami ya Mbak, Mas? Nah, sekarang kalau di rupiah murni, ketika di rupiah murni, kemarin kita sebelum di Satker BLU kan jumlahnya gini, kalau ada ini ya, pengembalian detail pada pendapatan lain-lain misalkan ya. Di sini juga detail pada lain-lain. Ini kalau di rupiah murni TAYL ya. Kalau dia tahun berjalan, maka kan sebenarnya kan kita tinggal membalik aja ya. Kita membalik dari yang tadinya beban pada dikel, kita sekarang balik di sini ya. Dikel pada beban ya. Di sini dikel pada belanja. Nah, di sini memang soal berpolemik, Pak. Sebenarnya yang di debit itu dikel atau didel sih gitu ya. Karena kalau nanti hasil akhirnya sebenarnya di laporan perubahan ekuitas akan sama ya. Ya. Kalau saya lebih cenderung kalau dia tahun anggaran berjalan itu kita tinggal mereverse aja, mereverse transaksi sebelumnya ya. Karena sebelumnya ini adalah beban dikel, belanja dikel, maka kita tinggal balik aja. Ya. Nah, kalau tahun anggaran yang lalu, maka di sini kan sudah cut off anggaran. Di sini karena dianggap sebagai pendapatan, maka kita ngakui debitnya adalah didel, debitnya adalah didel, pendapatan lain-lain. Oke. Tapi ini pendapatan di rupiah murni ini tidak berhenti sampai sini kalau di Satker BLU. Kalau di Satker non BLU udah selesai nih barang, selesai nih catatnya ya. Tapi kalau di Satker BLU ditambahin lagi jurnal korolari, yaitu apa Mas, Mbak? Tambahnya apa? Tambahnya apa? Ayo. Penyetoran PNBP. Iya, apa? Penyetoran PNBP oleh BLU kas negara. Ini ya. Kemudian ininya didel.
Nah, ini ketambahan ini. Ya, jadi ada ketambahan jurnal ini. Yang dimana ini tidak dilakukan kalau di satker non BLU ya. Tapi kalau satker BLU ditambahin ini. Ini bedanya ya. Pengembalian belanja pipa rupiah murni kalau dari tahun anggaran yang lalu seperti ini. Ada pertanyaan nggak, Mbak, Mas? Kak, izin bertanya, itu pendapatan lain-lain itu boleh PNBP lainnya? Boleh, PNBP lainnya. Kalau mau lengkap sebenarnya pendapatan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. Gitu ya. Itu ya, Mbak Nelly ya. Baik, Pak. Ada lagi, silakan. Bisa dipahami ya, Mbak, Mas? Silakan, ada mau nanya? Yang TAB itu nggak dibalik juga, Pak, yang kolorarinya. Yang TAB mana? Iya, yang itu, Pak. Nggak dibalik juga. Kan ada yang... Oh ya, bentar. Ini kan dikel pada beban, kalau pengembalian belanja kurang berarti ya. Berarti harus ditambahin dengan apa? Pendapatan alokasi APBN. Ya enggak? Ya, Pak. Pada DKEL. DKEL. Nah, betul, tambahan ini ya. Makasih, Mbak. Tadi siapa yang Mbak Pipin ya? Ya, Pak. Benar, ditambahin ini. Karena ketika ada belanja rupiah murni kan kita mengakui ada pendapatan alokasi APBN kan. Nah, ketika ada revisi, ada pengembalian, kita balik lagi. Oke, clear ya, Mbak, Mas? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Saya lanjut dulu sekarang kalau pengembaliannya Pak yang menghasilkan aset. Bedanya apa? Sebenarnya mirip dengan tadi, cuma bedanya di sini ini misalkan TAB menghasilkan aset, kreditnya di sini bukan beban tapi kreditnya adalah aset ya. Di sini misalkan persediaan yang belum diregister atau aset tetap atau aset lainnya belum diregister. Kalau dibilang belum diregister nanti ternyata sudah diregister, maka di sini dibalik ya. Persediaan belum diregister pada persediaan atau aset yang definitif gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu asetnya itu sebenarnya sudah diregister, maka kreditnya ini sebenarnya langsung aset yang definitif gitu ya. Nah, ini di bab PNBP ya, Mas, Mbak. Kalau kita bilang belanja BLU ini di bab PNBP ya. Kas dan BLU belanja barang, kas dan BLU pada belanja modal sama di sininya. Ya. Yang membedakan adalah ketika nanti tahun anggaran yang lalu ya. Nah, ini otomatis saya tekankan lagi pencatatan pengembalian ini itu kalau ada pengesahan ya, kalau pakai di bab PNBP. Kalau belum ada pengesahan kita nggak perlu catat dulu. Nah, di sini kalau tahun anggaran yang lalu kas dan bank BLU ini sama ya. Kemudian ini pendapatan lain-lainnya BLU, pendapatan lainnya BLU. Sebenarnya saya bisa bikin jurnal yang shortcut langsung ya. Cuman kalau di aplikasinya si Sakti ini begini ya. Kas dan BLU pada pendapatan lainnya BLU, kemudian di sini ada semacam koreksi ekuitas, kemudian asetnya, kemudian pendapatan lainnya BLU di reverse dibalik pada koreksi ekuitas. Ini kan sebenarnya kan bisa diringkas, ini jurnalnya adalah kas dan bank BLU pada asetnya ya, Mbak, persediaan, aset tetap atau aset lainnya. Kan gini aja sebenarnya. Ini jurnal akrualnya ya. Kemudian jurnal kasnya sama dengan ini. Itu aja yang membedakan belanja yang expendable dengan non expendable. Di kreditnya jurnal akrualnya bukan pendapatan tapi asetnya berkurang. Oke. Ada pertanyaan, Mbak, Mas, mengenai ini? Kalau tahun anggaran yang lalu gimana, Pak? Kalau mohon maaf, kalau di rupiah murni, tapi tahun anggaran yang lalu gimana? Mbak, coba kira-kira. Kalau di rupiah murni, dia maksudnya bukan kas dan bank BLU, tapi maksudnya ke detail ya. Detail ini kita langsung ke sini ya, persediaan atau aset tetap
atau aset lainnya ya, tergantung jenisnya ya. Kemudian yang dikas detail pada pendapatan lain-lain atau PNBP lainnya. Nah, oke, karena ada pengembalian belanja, maka yang dulu kita mengakui ada pendapatan alokasi APBN di tahun lalu juga kita revisi ya. Karena sudah lewat tahun, kita nggak mungkin kita mendebit pendapatan alokasi APBN kan ya. Kita langsung debitnya adalah apa Mas Mbak? Koreksi ekuitas pada detail. Nah, ya. Jadi kalau dia tahun berjalan kan debitnya kan pendapatan alokasi APBN gitu ya. Nah, ini karena di atasnya detail, ini bawahnya juga detail. Ini ya Mbak, kalau di rupiah murni yang menghasilkan aset di Satker BLU. Silakan dicerna dulu. Ada pertanyaan nggak? Bertanya. Silakan, Mas Rudi ya. Ya, terkait dengan ini Pak. Saya terkadang masih bingung Pak, terkait dengan membedakan yang digunakan dahulu itu rupiah murni atau PNBP itu apakah nanti disebutkan di soal bahwa terdahulu itu pakai DIPA PNBP atau rupiah murni atau cara kita membedakannya itu gimana ya Pak? Membedakan apa Mas? Pendapatan atau belanjanya? Belanja Pak, belanja yang DIPA rupiah pakai DIPA murni atau belanja yang ini rupiah pakai DIPA PNBP. Sama kalau pendapatan juga terkadang bingung ya. Pak, apakah pendapatan rupiah murni itu nantinya yang otomatis langsung jadi rupiah murni kecuali nanti disebutkan terkait dengan pelayanan. Nah, kalau misalkan terkait dengan pelayanan, berarti misalkan perguruan tinggi berarti UKT itu pelayanan, tapi kalau misalkan sewa gedung berarti masuk rupiah murni gitu atau bagaimana ya Pak? Nah, gini, bagus. Pertanyaannya bagus Mas Rudi ya. Oke, saya jawab dulu yang belanja ya. Jadi kalau belanja, teman-teman sebenarnya ada guidance-nya. Misalkan ini, belanja pegawai. Belanja pegawai itu nggak boleh pakai DIPA PNBP. Jadi kalau di soal ada belanja pegawai, itu pasti DIPA rupiah murni. Ya. Kemudian, yang bisa DIPA PNBP apa Pak? Ya bisa belanja barang, bisa belanja modal, kan gitu ya. Nah, masalahnya memang di soal kadang-kadang ada yang nggak jelas tuh, yang nanti di soal komprehensif nanti, itu ada yang nggak jelas ya. Tapi kita punya asumsi begini, kalau dia berupa layanan dasar kantor itu ya, itu harusnya rupiah murni. Misalkan untuk bayar tagihan listrik, telepon, ya, itu kan layanan dasar kantor. Karena baik kantor itu punya layanan PNBP atau tidak, dia harus tetap mempunyai dana itu, gitu loh. Jadi harusnya kayak gitu, harusnya dia di rupiah murni, Mas. Ya. Nah, cuman yang debatable ketika dia beli peralatan, Pak, beli komputer. Itu kan bisa, komputer itu digunakan untuk menunjang layanan, bisa juga untuk kegiatan kantor biasa. Tidak ada hubungannya dengan pungutan PNBP. Ya, itu sebenarnya debatable. Maka itu seharusnya soalnya diperjelas ya, itu pakai DIPA PNBP atau DIPA rupiah murni. Ya, kalau di soal nggak jelas, Anda pakai asumsi aja nggak apa-apa. Saya ikutin asumsinya ya. Tapi yang jelas kalau yang layanan dasar tadi, yang tagihan listrik segala macam itu sebenarnya itu di rupiah murni, gaji itu juga di rupiah murni, gitu ya Mas Rudi ya, bisa dibedakan ya. Nah, kemudian terkait dengan pendapatan menarik nih. Pendapatan itu dulu memang ada namanya pendapatan fungsional, ada pendapatan umum ya. Pendapatan fungsional itu yang terkait tugas fungsi, terkait layanan itu pasti bisa digunakan. Yang pendapatan umum, pendapatan yang dijumpai di banyak KL yang nggak bisa digunakan. Tapi seiring dengan hadirnya undang-undang PNBP yang baru, maka istilah-istilah itu, dikotomi itu dihilangkan. Pada prinsipnya semua pendapatan itu bisa digunakan, kecuali yang tidak. Jadi semacam ada negatif list. Ya. Apalagi ini Satker BLU. Jadi Satker BLU prinsipnya semua pendapatan itu bisa digunakan, kecuali yang nggak bisa. Yang nggak bisa apa? Yang jelas satu, pendapatan dari pengembalian belanja di rupiah murni tahun anggaran yang lalu. Itu nggak bisa digunakan. Ya. Kemudian ada pendapatan yang nggak ada hubungannya dengan tusinya juga, misalkan pendapatan dari selisih kurs, ya itu nggak bisa digunakan, itu pasti di rupiah murni, ya. Tapi sekarang ini pendapatan layanan, even pendapatan pemanfaatan BUMN ya Mas Rudi ya, sewa gedung segala macam sekarang jadi PNBP, BLU gitu loh, bisa digunakan. Nah gitu loh. Jadi
semuanya sekarang pemanfaatan aset bisa digunakan oleh KL, baik Satker BLU maupun Satker non BLU. Ya, jadi dari jenis itu teman-teman bisa membedakan ya. BLU itu semuanya jadi pendapatan. Even hibah, pendapatan hibah BLU kan jadi pendapatan PNBP. Ya, itu pendapatan hibah PNBP. Itu ya Mas Rudi ya. Jadi kalaupun nggak disebutin, kita sudah tahu nih, ini yang namanya pendapatan hibah PNBP, ini pendapatan hibah rupiah murni. Izin menyimpulkan Pak, berarti terkait dengan tadi untuk belanja perbedaan dengan hibah rupiah dengan hibah PNBP itu jika belanja pegawai dan layanan dasar itu sudah pasti hibah rupiah murni. Kemudian nanti jika di soal misalkan peralatan tadi tidak disebutkan dengan jelas, kita mau menggunakan asumsi. Kemudian terkait dengan pendapatan tadi hampir semua pendapatan itu tergolong ke PNBP, tapi untuk khusus tadi ada 2 pengembalian belanja TAYL dari DIPA rupiah murni sama selisih kurs itu masuk ke DIPA rupiah murni dan nanti pencatatannya sesuai dengan DIPA rupiah murni itu ya Pak. Kemudian kalau yang tadi misalkan tidak sesuai itusinya misalnya sewa dan lainnya itu berarti langsung bisa kita catat sebagai PNBP lainnya Pak. Ini sekarang sewa pun masuk pendapatan yang bisa digunakan. Kan kita masuk pendapatan pemanfaatan aset ya. Karena KL juga sebagai kuasa pengelola barang. Jadi bisa sekarang digunakan. Kalau dulu zaman saya waktu masih di DJA tuh dibedakan tuh Mas, kalau pemanfaatan asetnya nggak ada hubungannya sama kegiatan layanan nggak bisa. Tapi kalau ada hubungannya bisa gitu-gitu. Tapi sekarang pokoknya semua aset yang dimanfaatkan dan dapat PNBP bisa digunakan. Gitu loh. Jadi sekarang negatif flashnya lebih sedikit ya. Jadi itu yang saya tahu tadi baru 2 itu ya, pengembalian belanja sama selisih kurs. Sebenarnya ada lagi, kalau nggak salah pendapatan denda itu juga masih debatable. Apakah denda itu menjadi pendapatan yang bisa digunakan atau tidak? Ya itu masih debatable ya, negatif list atau enggak. Itu ya, Mas Rudi, bisa dipahami ya. Yeah. Kita sih coba bikin soal yang clear ya, tapi kalau nggak ada yang clear gitu, teman-teman harus paham ya perbedaan antara pendapatan DIPA RM, DIPA PNBP, dan belanja DIPA RM dan belanja DIPA PNBP. Ya. Yang jelas kalau pendapatan DIPA PNBP uangnya nggak masuk ke kas negara, masuk ke kas Satker, maka nyatanya kas dan bank BLU, bukan di DEL. Ya, belanjanya pun bukan dikel karena bukan dari kas negara ya. Kalau pakai DIPA PNBP. Oke, ada lagi Mbak, Mas? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Bentar, ini kok ini sih? Ini deh, ya. Ini pengembalian belanja. Bagaimana kalau ada ini Pak, pengembalian pendapatan, restitusi? Nah, saya tambahin di sini ya. Kayaknya minggu lalu sudah saya bahas, tapi mungkin saya perlu perjelas lagi. Kalau pendapatan DIPA PNBP ketika diterima kan seperti ini ya Mbak, Mas. Kas dan diterima sudah disahkan maksudnya. Kalau diterima doang belum disahkan kita nggak usah nyatet ya. Ini sudah pengesahan. Nyatanya gini ya. Ini kalau PMK 212 itu langsung simple kas dan BLU pada PNBP BLU ya. Tapi kalau PMK 220 2 kali jurnal ya. Di sini debitnya kas dan BLU belum disahkan dulu ya. Baru nanti di korolarinya adalah mereverse kas dan bank BLU di kredit, debitnya adalah kas dan bank BLU ya. Jadi kalau nanti diminta PMK 212 ya cukup simpel gini aja ya. Nah, kemudian kalau ada restitusi Pak, restitusi pendapatan di PNBP tahun berjalan. Kalau tahun berjalan tinggal dibalik saja. Ya PNBP BLU gitu ya. Ya, kas dan bank BLU. Nah. Ini juga sama ya. Sama dengan ini. Terus gimana Pak kalau restitusinya di PNBP itu pendapatannya dari tahun lalu? Gimana tuh kira-kira tuh? Ini kalau TAB ya. Kalau TAYL, ayo ada yang bisa?
Izin Pak, Ya, silakan. mungkin pakai pendapatan tahun anggaran berjalan dulu kalau ada, kalau tidak ada baru pakai sisa anggaran lebih Pak. Ya, memang konsepnya seperti itu ya. Apa namanya? Kalau TAYL, kalau di jurnal akrualnya itu tadi jawab siapa? Dimas Dimas ya. Kalau dari tahun anggaran yang lalu di PNBP, di akrual ini kan PNBP BLU-nya kita ganti dengan koreksi ekuitas dulu, ya. Karena kan sudah lewat tahun ya, kas dan bank BLU. Ya. Nah, kalau di buku besar kas, kalau yang di tahun anggaran berjalan kan gini ya, PNBP BLU pada kas dan bank BLU ya. Nah, sebenarnya kalau dia dananya ada, dia bisa mengurangi pendapatan tahun berjalan ya, PNBP BLU pada kas dan bank BLU. Tapi kalau tidak ada realisasi pendapatan tahun itu, sepanjang dia ada SAL, ada sisa dana kas pengelolaan anggaran tahun lalu, maka kalau di BLU kita bisa pakai SAL BLU, SAL BLU atau koreksi SAL. Ya, ini yang tidak ada di yang non satker ya, non satker BLU. Kalau dia nggak ada realisasi, dia nggak ada pencatatan ya, karena pakai SAL bun. Gitu. Kalau di BLU karena salnya adalah SAL bun juga, maka dia bisa pakai ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti nggak jelas apakah ada dana yang mencukupi atau tidak, Anda bisa pakai bank PNBP BLU, Anda juga bisa pakai SAL. Ya. Ini ya Mas, kalau di PNBP. Salahnya Pak, kalau di Rupiah murni gimana? Kalau di Rupiah murni gimana Mbak Mas? Ini misalkan tadi ya ada pendapatan yang dikembalikan, ya. Padahal PNBP di Rupiah murni kan makin sedikit. Padahal yang dikembalikan tinggal apa? Tinggal yang diterima kan tinggal pendapatan dari pengembangan belanja, masa mau dikembalikan lagi? Jadi kan akan sangat sedikit kan, jadi makanya jarang sekali ada restitusi pendapatan di Rupiah murni di BLU gitu loh, karena dia di Rupiah murninya itu kecil gitu loh pendapatannya, karena banyak kan pendapatan BLU semua. Kalaupun ada ya nanti ya dia misalkan PNBP lainnya pada kalau dia kembalikan ya pada dikel ya. Kalau tanah anggaran berjalan tinggal dibalik saja ya, PNBP lainnya pada didel, PNBP lainnya didel. Tapi kalau tanah anggaran yang lalu dia PNBP pada dikel. Nah di sini juga PNBP pada dikel kalau dananya ada, kalau realisasinya ada. Kalau enggak dia nggak perlu nyatet, karena kan dikel kan itu dana PNBP ke kas negara kan, jadi nggak perlu talangin dengan kas dan mobil gitu. Itu ya teman-teman ya. Kalau nggak ada dananya, ya dia di jurnal kasnya nggak ada. Nah, itu masalahnya kalau dia pendapatan di Rupiah murni agak ribet ya, karena ada yang tadinya kita ngakui penyetoran PNBP oleh BLU ke kas negara. Itu kan beban ya. Kalau ada koreksi itu berarti ya koreksinya dimunculin juga jadi semacam koreksi ekuitas di tahun sekarang. Ya, cuman memang karena saya tidak bisa bayangin ini kalau ada restitusi pendapatan di Rupiah murni di BLU itu apa? Karena hampir nggak bisa gitu. Karena hampir semua pendapatan itu di PNBP gitu. Pendapatan selisih kurs kan nggak mungkin dikembalikan. Memang ada kelebihan nggak? Salah itu kan ada itu pendapatan yang benar-benar uncontrollable lah ya. Jadi memang hampir nggak ada ya restitusi pendapatan di Rupiah murni di Satker BLU. Oke gitu ya Mas, Mbak, tambahan dari saya berkaitan dengan restitusi belanja maupun pendapatan. Nah, sekarang saya lanjutkan ke jurnal-jurnal berikutnya. Ini gimana kalau jurnalnya berkaitan dengan investasi jangka pendek. Ya tinggal direklas saja ya. Surat-surat berharga, setara kas dan bank BLU.
Kemudian kalau kita nyetor surplus ke kas negara ya, setoran surplus BLU ya, setoran surplus BLU pada kas dan bank BLU gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa bedakan ya, kalau setara kas itu instrumen investasinya kurang dari 3 bulan. Tapi kalau investasi jangka pendek itu 3 sampai 12 bulan ya. Kemudian ini kas lainnya BLU apa? Ini berisi salah satunya ini ya, ada utang pajak bendara, yaitu potongan-potongan pajak yang dipungut oleh bendara pengeluaran. Kemudian ada dana-dana titipan ya, dana-dana titipan yang dikesatkan BLU ya. Ada uang belanja yang sudah direalisasikan tapi belum dibayar ke yang berhak, itu menjadi utang pihak ketiga lainnya ya. Ini masuk semuanya ke kas lainnya di BLU. Ya. Kas lainnya di BLU. Pak, apakah BLU punya kas di bendara pengeluaran? Punya, karena kan dia masih punya di Rupiah murni. Jadi dia juga punya kas di bendara pengeluaran. Ya. Oke, ini kemudian reklas-reklas kalau memang kas dan bank BLU tadi udah disahkan, kita pakai buat investasi ya, misalkan untuk jadi deposito, ya, kemudian jadi apa namanya? Masuk ke yang lain. Nah, kalau yang 2 atau 3 ini, B sama C ini sumber dananya bukan kas dan bank BLU. Tapi ini, satu, ada dana kelolaan BLU yang belum disahkan. Yang kedua ini kas BLU yang dibatasi penggunaannya. Artinya kita sudah menyisihkan uang dari BLU untuk menjadi aset lainnya, yaitu kas BLU yang dibatasi penggunaannya. Keperluan buat investasi di masa mendatang. Ya. Nah, apa itu dana kelolaan BLU yang belum digulirkan? Ini nanti ada di slide berikutnya, yaitu dana titipan dari DIPA BUN, ya, dari DIPA yang punyanya SAIP ya, sistem akuntansi investasi pemerintah, dititipkan ke kita ke BLU ya, untuk dilakukan investasi ya. Nah, ini kita waktu awal mengakuinya nanti dana kelolaan BLU yang belum digulirkan pada utang jangka panjang. Ya, nanti ada di slide berikutnya ya. Nah, ini hasil-hasil investasi jangka pendek. Ketika hasil investasi jangka pendek ini adalah pendapatan BLU, maka nunggu pengesahan ya. Kalau ini sudah disahkan semua, maka kita akan bisa apa namanya jadi BLU. Ini kan ada pendapatan selisih kurs yang terrealisasi di realisasi BLU. Ini pendapatan apa? Apakah ini pendapatan yang bisa digunakan atau tidak ya? Nah, kalau ini memang berasal dari pengelolaan kas BLU-nya, maka dia menjadi pendapatan PNBP di bawah PNBP. Kecuali pendapatan selisih kurs yang tidak ada hubungannya dengan pengelolaan kas BLU. Misalkan itu karena kita membayar utang belanja biasa ya, ada selisih kurs, membayar utang-utang lain yang nggak ada hubungannya sama kas dan BLU, maka nggak bisa dipakai. Kalau ini masih bisa ya. Pokoknya sepanjang ada kata-kata BLU itu, nah itu berarti pendapatan yang bisa digunakan ya. Nah, ini kalau depositonya kita cairkan ya, kas dan bank BLU pada deposito, ini juga balik lagi menjadi dana kelolaan, ini menjadi kas lain yang dibatasi penggunaannya ya. Nah, kemudian ini pendapatan hibah ya. Pendapatan hibah BLU itu bukan hibah langsung yang perlu ada pengesahan yang SPHLS ya, tapi ini pengesahannya pakai SP3B dan SP2B ya, karena dianggap pendapatan PNBP. Kas bank BLU, ini pendapatan hibah ya, ini dicatat ketika pengesahan. Kemudian kalau pendapatannya hibah non tunai, maka kita nyatet asetnya, kemudian nyatet ini di jurnal akrual saja. Kemudian kalau aset hasil hibah itu kita hibahkan lagi, kita serahkan ke yang lain, maka kita kreditnya adalah kerugian pelepasan aset ya. Akumulasi penyusunan juga di reverse ya. Nah, ini teman-teman, bagaimana kalau kas dan bank BLU digunakan untuk investasi jangka panjang? Maka di sini selain kita mencatat jurnal akrualnya dan investasi ya, maka di jurnal kasnya kita ada semacam pengeluaran pembiayaan. Nah, pengeluaran pembiayaan ya. Ini kalau investasi jangka panjang, permanen segala macam, di impact-nya ke pengeluaran pembiayaan. Kas dan bank BLU ya. Ini kalau sumber dananya adalah dari kas BLU sendiri. Ya, tapi kalau sumber dananya dari SAL, artinya itu dari kas hasil pengelolaan anggaran tahun-tahun lalu kan jadi SAL. Maka jurnalnya selain jurnal ini tetap dibuat ya. Kalau pakai SAL ditambah ini, ya ditambah
di jurnal kasnya adalah penggunaan sal BLU, kreditnya adalah penerimaan pembiayaan lainnya. Nah, ini ya uniknya, karena seolah-olah dia ada penerimaan pembiayaan dulu dari sal ya, karena mencairkan sal, baru itu digunakan buat pengeluaran pembiayaan. Harusnya gitu stepnya ya. Oke, nah ini teman-teman yang tadi saya bilang, kalau investasinya dari dana di Babun, kalau dana di Babun, kita mendebit dana kelolaan yang belum digulirkan atau diinvestasikan, kreditnya adalah utang jangka panjang BLU kepada BUN. Karena memang ini uang titipan istilahnya untuk dikelola, hasil investasinya nanti bisa digunakan oleh BLU, gitu loh, ya. Nah, kemudian digulirkan ini untuk kita pinjamkan ke yang lain, jadi piutang, ya. Kemudian investasi non permanen, ya. Kemudian jadi kita kreditnya adalah dana kelolaan BLU yang belum digulirkan. Jadi ini dananya dari SAIP ya, dari sistem akuntansi investasi pemerintah. Nah itu teman-teman ya, kira-kira melengkapi ayat jurnal tadi, kemudian ditutup dengan ayat jurnal eliminasi. Ini eliminasi ini kenapa? Karena Satker BLU itu akan dikonsolidasikan dengan LKKL. Sehingga transaksi antar Satker di KL maupun antar entitas pemerintah pusat lintas KL itu harus dieliminasi supaya ketika konsolidasian secara menyeluruh di LKPP juga tidak terjadi double-double ya. Nah, ini transaksi, ini akun yang tidak akan muncul di LKKL maupun LKPP ya. Pendapatan alokasi APBN. Ini kan muncul hanya di Satker BLU saja ya. Kemudian penyetoran BLU yang di LO ini juga hanya muncul di Satker BLU. Ya, dieliminasi akhirnya. Nah, ini pendapatan yang nomor 3 dan 4 ini adalah yang 3 itu layanan BLU kepada Satker di satu KL yang sama. Ya, misalkan kita melayani Destan ya, melayani satker lain di Kementerian Keuangan. Kalau ada bayar PNBP-nya ya nanti dieliminasi ya. Tapi kalau kita sesama instansi pemerintah biasanya kita nggak membebankan PNBP ya. Nah ini kalau kepada satker di luar KL-nya tapi masih entitas pusat, ini juga dieliminasi. Yang kelima, ini kalau terjadi penyisian piutang yang berasal dari transaksi antar entitas pemerintah pusat juga harus dieliminasi. Nah, demikian ya teman-teman ya. Tambahan ayat jurnal standar dari saya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut. Izin Pak. Silakan, siapa ini? Dimas Pak. Dimas, ya, monggo. Mengenai yang investasi dari di Babun di Pak. Itu kan yang dana bergulirnya itu di kredit ya Pak. Nah untuk yang utang jangka panjangnya ke BLU itu di debit juga atau gimana? Utang jangka panjangnya itu tidak diapa-apain Mas. Itu akan diapa-apain. Kalau dananya kita kembalikan ke BUN. Kita kembalikan ke BA BUN 9903, baru kita balik ya. Utang jangka panjang pada dana kelolaan yang belum digulirkan. Gitu ya. Itu ya Mas Dimas ya. Terima kasih Pak. Oke. Nah, lagi silakan. Izin bertanya Mbak Pak. Nimas biasanya nanya Mbak Nimas belum? Izin bertanya Iya Pak. Pak, izin. Oh silakan Mas Bagus. Terkait tadi investasi yang menggunakan dana sal Pak. Nah itu Ya. itu tadi kan yang katanya yang tidak menggunakan dana sal kan tetap menjurnal yang menggunakan kas dan bank BLU itu Pak. Nah, Ya. Ketika menggunakan dana sal juga menjurnal itu semua Pak, yang kas dan bank BLU juga itu Pak. Ya, menggunakan itu semua, cuma ditambahin lagi jurnal yang tadi. Di jurnal kasnya ya, penggunaan sal BLU pada penerimaan pembiayaan. Oh, berarti yang di aktual kalau menggunakan dana sal itu berarti yang di aktual ada 2 jurnal ya Pak, yang mengkredit kas dan bank BLU dan yang penggunaan sal itu Pak. Penggunaan sal di ini Mas, di jurnal kas Mas. Oh iya, oh iya Pak. Oh, iya Pak, Ya, makasih kan? Pak. Ya. Silakan, ada lagi? Izin bertanya Bapak. Ya, Mbak Nimas. Kalau misalnya pencatatan pendapatan BLU yang di PNBP itu menggunakan yang PMK 220, itu kalau belum disahkan itu gimana Pak? Perlakuan yang akhir tahunnya itu Bapak.
Oh no ya, entry atau gimana Pak? kalau Berarti belum Bapak. disahkan, sebenarnya kalau belum disahkan baik PMK 212 maupun 220 harusnya ada jurnal di akhir tahun, yaitu mendebit kas dan bank BLU yang belum disahkan di jurnal akrual ya. Kreditnya adalah pendapatan layanan BLU apa jenisnya. Ya, kemudian nanti di awal tahun kita mau mengesahkan ya, kita hanya mengesahkan kasnya saja ya. Kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan di jurnal akrual, tapi jurnal kasnya kita tidak mengakui pendapatan. Nah, itu sebenarnya sebagai hukuman ya. Semacam punishment buat satker yang lalai melakukan pengesahan pendapatan, maka pendapatannya di tahun berikutnya tidak bisa diakui gitu loh. Jadi dia rugi. Gitu ya, Mbak Nimas. Tapi masih bisa digunakan ya Bapak untuk belanja-belanja. Nah, kalau dia namanya kasnya disahkan ya bisa digunakan untuk belanja. Cuman secara kinerja pendapatannya kan nggak ada dia. Baik Bapak, terima kasih. Tapi berarti PNBP BLU-nya itu double gitu ya Pak? Kan waktu transaksi kan kita mencatat kas dan bank BLU yang belum disahkan terhadap PNBP BLU. Terus di akhir tahun juga nyatat gitu. Itu Enggak, nggak jadi double Pak? Kalau waktu itu kan asumsinya dia belum nyatat, Mbak. Dia belum nyatat semua, kemudian di akhir tahun baru ingat, oh ini saya belum laporan. Ya, makanya dia jumlahnya hanya kas dan bank BLU belum disahkan pada pendapatan BLU. Ya. Kalau yang awalnya sudah nyatet, kalau awalnya sudah nyatet kas dan bank BLU belum disahkan pada pendapatan BLU dan ternyata belum disahkan, ya udah nggak perlu bikin jurnal penyesuaian lagi. Kemudian di awal tahun itu tetap disahkan Pak ya, meskipun yang awalnya itu Pak yang awalnya mencatat itu di awal tahun juga mengesahkan gitu kan Pak ya. Baik Bapak, terima kasih. Jadi yang dicatat yang akrualnya saja ya Mbak, yang kasnya saja ya. Tapi pendapatan baik, di LR-nya nggak ada. Izin Pak. Siapa nih Mbak Pipin? Monggo. Ya, berarti di sini kalau kita mengerjakan itu boleh pakai asumsi kita nyatet per transaksi atau nyatet per pengesahan ya Pak? Kalau misal dapat pendapatan gitu. Berarti kita boleh pakai asumsi kita sendiri ya Pak? Maksudnya bisa nyatet pas waktu transaksi, bisa nyatet pas pengesahan aja. Ya, ini memang gini, benar apa namanya? Sebenarnya kita kalau pengen gampang ya Mbak, kalau gampang tuh sebenarnya ketika pendapatan di PNBP diterima nggak usah dicatat aja, gampang itu. Nanti semuanya di pool di ketika pengesahan, ya. Ketika pengesahan enak itu semuanya. Cuman memang kalau secara internal kontrol, kalau pendapat saya pribadi ya, secara pengendalian internal, kita nggak bisa tahu tuh berapa saldo pendapatan kita saat ini yang secara akrual. Karena kan belum disahkan, ya nggak? Padahal kalau dia tadinya boleh nyatet kas lainnya, kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan LO, kan kita udah bisa tahu nih pendapatannya. Ya. Tapi menurut PMK-nya begitu ya, kita ikutin ya, nggak dicatat, lebih gampang. Nanti semuanya dikumpulkan ketika pengesahan. Baik Pak, terima kasih. Termasuk belanjanya ya, belanja juga nggak kita catat sampai nunggu pengesahan. Makanya itu berat buat BLU kalau dia transaksinya banyak ke rumah sakit itu banyak ya. Kalau dia nunggu 3 bulan mungkin banyak banget transaksinya ya. Dia nggak harus nunggu 3 bulan. 3 bulan tuh maksudnya tuh maksimal ya. Maksimal 3 bulan. Artinya kalau dia mau mengesahkan sering-sering mungkin nggak apa-apa. Bertanya Pak. Ya Mas Rudi monggo. Iya, ini Pak terkait dengan soal tugas kemarin itu Pak yang RSAS. Nah, itu berarti saat transaksi ini kita tidak mencatat baru nanti setelah pengesahan dicatat semua gitu Pak, atau nantinya saat pengesahan soal baiknya kita mencatat itu dulu sebagai kas dan bank BLU yang belum disahkan, kemudian per transaksi baru nanti setelah disahkan dibalik dikasih yang disahkan, atau nanti saat pengesahan baru kita mencatat transaksi yang nomor 123 dan seterusnya itu kita tulis no entry atau bagaimana Pak? Ya sebenarnya kalau mau ngirit sih nggak usah dicatat nggak apa-apa Mas. Tapi bukan berarti kalau teman-teman nanti mencatat terus saya salahkan enggak. Kalau misalkan teman-teman catatnya adalah kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan BLU,
di jurnal akrual, ya saya benerin, asal jangan ada pencatatan di jurnal kas, kan belum disahkan, ya. Itu tetap saya benerin, karena analoginya adalah, toh ketika akhir tahun belum disahkan, kan kita catat juga duit itu. Kas dan bank BLU belum disahkan, pada pendapatan BLU kan. Jadi kalau teman-teman misalkan mau mencatat terus, ya monggo aja, tapi kan justru malah nggak repot itu, monggo aja ya. Tapi kalau teman-teman menahan diri, baru nunggu pengesahan, dikumpulin, ya mungkin Pak biar ngitungnya nggak susah, ya monggo aja, dicicil dikit-dikit nggak masalah. Tapi jangan lupa ya, kalau Anda nyatet ketika itu, nyatetnya adalah kas dan bank BLU yang belum disahkan. Itu kalau PMK 220 seperti itu. Tapi di PMK 212 itu lebih sederhana, dia pokoknya nggak dicatat semua gitu ya. Tahu-tahu catatnya langsung kas dan bank BLU gitu loh. Jadi memang beda rezim. Kalau saya pribadi, Anda mau nyatet, asal catatannya seperti di akhir tahun, nggak apa-apa, saya benerin. Ya. Itu ya Mas Rudi ya. Terima kasih Pak. Oke, cukup teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak? Izin Belum kita bertanya Pak, bahas soal latihan. Oh masih, silakan Mbak Nabila. untuk pengalokasian dana kelolaan PLU yang belum digulirkan itu kan ada banyak ya Pak alokasinya. Untuk yang PR kemarin itu, yang untuk ke UMKM itu kemana Pak alokasinya? Ke dana bergulir kementerian atau lembaga, atau yang dana bergulir lainnya? UMKM ya? Ya Pak. UMKM, ya saya kurang tahu persis Mbak dana bergulir yang mana ya. Jelas dana bergulir itulah. Cuman saya persisnya nggak tahu ya. Nanti kita sama-sama pelajari itu ya, apa namanya, penggunaan akun-akun ya. Karena kan jenis dana bergulirnya kan banyak ya. Saya nggak apa satu ya, dana bergulir ini buat yang mana-mana ya. Yang jelas UMKM bisa dapat dana bergulir dari BLU ya. Gitu. Kalau saya nggak terlalu saklek ya, Anda mau dana bergulir ini atau ini ya, tapi memang nanti di dunia kerja memang nanti sudah harus benar-benar kita pelajari ya. Ini kalau penyaluran ke sini tuh akunnya apa, dan itu nanti ada ilustrasinya semua di bagian akun standar ya. Gitu. Terus terang saya nggak hafal yang dana bergulir banyak macam-macam tuh ya. Jadi kalau ditulis ke dana bergulir lainnya tidak masalah ya Pak? Tidak masalah. Ya. Makasih Pak. Yeah. Oke, Mbak Syafira nggak nanya? Biasanya nanya Mbak Syafira, belum? Tadi udah ditanya pertanyaannya Pak. Oh gitu ya. Mas Diva mau nanya nggak? Mas Diva? Oh nggak, Mas Diva, Mas Divi? Itu aja Pak. Oke, kita lanjut ya Mbak. Mas, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut membahas soalnya ya. Dan soal tugas kita bahas, habis itu nanti teman-teman saya kasih waktu buat mengerjakan soal yang sudah ada di LMS, mungkin sudah muncul di LMS ya. Soal latihan yang komprehensif itu, saya kasih waktu 45 menit, nanti selesai nggak selesai, pokoknya kumpul aja. Ya. Kita sekarang bahas ini dulu. Tugas mana ya? Ya ini yang memang mohon maaf saya kemarin salah nulis ya. Ini harusnya semuanya itu 2020 ya. Tapi kalau kemarin saya sempat jawab di chat siapa ya? Saya bilang 2018. Ini maksudnya semuanya 2020 karena pakai PMK 212 kan. Jadi intinya ini tahun berjalan lah. Karena kan kita sesuaikan dengan ini, dengan neraca ininya kan. Neracanya kan 1 Januari 2020. Berarti transaksinya ya selama tahun 2020 gitu ya. Oke, saya akan panggil satu-satu dari teman-teman untuk coba menjawab ini. Ya, salah nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Oke, nomor 1. Mas Ahmad Farhan. Ada pun ya, Mas? Iya, Pak. Ada. Nilainya itu ya. Oke, bisa ditulis nilainya gampang. Oke, bagus. Makasih, Mas Farhan. Yang nomor 2, Mbak Aulia. Ya, Pak. Yang nomor 2 itu kas dan bank BLU yang belum disahkan pada piutang kegiatan operasional BLU. Kalau apa bisa juga no entry, Pak? Ayo, maunya apa? Oh, Mbak Aulia. No entry. Ya, kalau no entry tetap no entry, nggak apa-apa. Jadi, Pak. Bener kok ya. Oke.
Karena ini piutang outstanding berkaitan dengan pendapatan layanan dia ya, layanan utama dia adalah rawat jalan dan rawat inap. Apalagi BPJS ini kan banyak banget ya. Nanti kita bayang nggak nih BPJS ini tekor nggak nih kira-kira masa COVID gini ya? Semuanya kan ditanggung pemerintah kan, untung aja ke BPJS akhirnya nanti nggak punya duit, minta pemerintah lagi. Waduh, ini memang masa-masa sulit ya buat pemerintah juga nih ya. Ini doakan ya pemerintah kita bisa mengatur uang dengan baik ya. Memang berat ya. Siapapun ya jadi pihak otoritas di pemerintah kita ini akan berat ya menghadapi situasi sekarang ini. Situasi yang belum pernah kita jumpai sebelumnya ya. Oke. Nomor 3. Teng teng teng, Mas Torik. Mas Torik, ada Mas Torik? Mas Torik. Yuhu. Apakah Mas Torik mengalami kendala sinyal? Atau sedang naik genteng membetulkan atap? Soalnya belum ada chat nih. Mas Torik, do you hear me? Ada nggak sih Mas Toriknya? Atau nggak ada lagi? Oh, ada kok. Mas Torik. Jangan mic-nya trouble. Oke, kita tinggal dulu kalau nggak ada suara ya. Nggak tahu nih, Mas Torik jangan-jangan lagi disuruh orang tua. Oke, Pak Restiana. Ya Pak, nomor 3. Silakan. Ya. Kalau menurut saya persediaan pada Dikel, kemudian Dikel pada pendapatan alokasi APBN. Nah, persediaan ada Dikel ya Mbak. Terus? Dikel pada pendapatan alokasi APBN. Oke, pendapatan alokasi APBN. Intinya itu ya. Kemudian di jurnal kasnya belanja barang pada Dikel. Oke, belanja barang ya. Betul, pada Dikel. Oke, makasih Mbak Resti ya. Tuh, gampang kan? Kalau belanja SPD GU, ini kan nggak usah pakai di Power BI murni, kita udah tahu GU itu pasti di Power BI murni kan gitu ya. Oke. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4, ting. Apakah Mas Torik udah dengar? Belum? Oke, saya cari lagi. Mas Zuan. Ada Mas Zuan? Ada Pak, ada Pak. Halo? Iya Pak. Silakan Mas. Nomor 4 gimana Mas? RSAS membayar gaji pegawai dengan menggunakan dokumen SP2LS senilai 8.580.320.000. 8 juta buat satu orang pegawai doang. Gaji tersebut belum dipotong PPh pasal 21 sebesar 800 juta. Ya. Gimana? Jurnalnya Pak, beban gaji pegawai terhadap pegawai ya, pegawai ada DKEL Pak. Ya. Kemudian sebesar 8 miliar ya. Ya Pak. Terus di DKEL juga 8,58 miliar Pak. Ya, terus apa? Terus di mau lanjut ke kas atau masih di akrual? Di akrual masih ada lagi jurnalnya. Di akrual Pak. Di akrual DKEL terhadap
pendapatan alokasi APBN, Pak. Betul sekali, pendapatan alokasi APBN ya. Sebenarnya sama itu ya Mas, Mbak. Mas Duan. Kemudian Ya, jurnal Pak. kasnya ada nggak Mas? Ada, Pak. Apa? Belanja pegawai terhadap DKL. Ya, pada detail ya. Ya, makanya itu ya. Oke, makasih Mas Duan ya. Bang. Ini pajaknya nggak dicatat nih. Potongan PPh. Tidak, Pak. Karena LS, Pak. Ya, pinter. Enggak, karena LS ya. Oke. Siapa tadi yang jawab? Mbak Novel ya? Iya, Pak. Novelin. Oke. Makasih, Mas. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 5. 8 Februari ya. Mas Tarik, sudah dengar belum? Belum? Atau Mas Tarik kemana nih? Ting 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 ting. Mana lagi ya belum ya? Mas Rafif. Silakan Mas Rafif. Di jurnal akrual beban honorarium BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Anda mencatat itu ya? Oke. Iya. Jurnal kasnya no entry. Ya, kalau ininya kita no entry aja deh gampang ya. Tapi kalau mencatat tadi nggak apa-apa ya. Oke. Makasih Mas. Nomor 6. Nomor 6. Mbak Lutfiana ada? Lutfiana. Ini Mbak Lutfiana yang punya radio tuh kan ya? Bukan, Pak. Yang ada lagunya tuh Lutfiana tuh. Bukan radionya ya? Nomor 6 jurnalnya kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan hasil investasi BLU sebesar 154.700.000. Kemudian kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan sebesar 154.700.000. Ya, kalau PMK 220 ya. Kalau mau PMK 212 singkat gini juga bisa. Kas dan bank BLU langsung ya. Ya. Pada apa nih? Pendapatan Mbak. Jasa layanan perbankan ya. Apa? Kalau hasil investasi boleh, Pak? Apa nih? Pendapatan hasil investasi yang di kreditnya. Boleh. Apa sih yang nggak boleh? Boleh. Misalkan mendapat hasil pendapatan apa? Kembali investasi. Ya, tergantung sebenarnya nanti tergantung uraian dari basnya itu sih ya. Ini basnya ininya apa ya? Oke, di sini kas dan bank BLU ya. Nah, pendapatan investasi ya. Tapi kalau Anda pakai PMK 220, boleh tadi jurnalnya 2 kali ya. Yang belum disahkan dulu, baru nanti direklas ke kas dan bank BLU. Ya. Oke, terima kasih Mbak Lutfiana. Oh, itu radionya tuh Luciana, namanya lupa ya. Luciana lah jadi Lutfiana. Mohon maaf. Itu radio. Radio sekarang udah jarang dengar radio saya. Nomor 7. Oke. Mas Tarik. Nggak ada lagi. Mas Tarik kemana sih? Mas Tarik dipanggil berkali-kali nggak ada respon. Apa dia lagi vaksin atau gimana?
Oke, nomor 7. Mas Divi. Hadir, Pak. Ya, silakan Mas Divi, gimana nomor 7? Yang akrual dikel pada persediaan sebesar 14.750.000. Terus yang kasnya dikel pada belanja barang sebesar 14.750.000. Oke, terus ada lagi nggak, Mas? Nggak ada sih Pak menurut saya. Pak, lihat ya, 22 Januari. Kita lihat 22 Januari nyatetnya gimana tadinya? Nyatanya tadinya gini loh, Mas. Persediaan dikel, belanja barang dikel, terus ada dikel pendapatan alokasi APBN. Nah, kira-kira kalau dia direvisi karena ada pengembalian, perlu tambahin jurnal apa nih? Pendapatan alokasi. Ya. Balik ya Bapak? Balik nggak kayak tadi? Ya, dibalik pendapatan alokasi APBN pada dikel. Ya. Jangan lupa, ini suka ketinggalan teman-teman ya. Karena waktu nyata pertama kan dicatat tuh korelasinya, ya ini juga korelasinya disesuaikan ya. Oke, makasih Mas Divi. Kemudian nomor 8. Mas Fauzan. Ada nggak Mas Fauzan? Dan Bank BLU pada kas dan Bank BLU yang belum disahkan. Ini aja, pakai PMK 212 aja yang gampang. Kas dan Bank BLU. Ini yang pendapatan ya. Berapa kas dan BLU-nya nih? 23490. Apa aja Mas yang masuk sini? Yang tadi. Ini, ya. Ya kan? Yang nomor 2. Nah. Kemudian mana? Nomor 5 ya. Nah, ini belanjanya ya. Nomor 8. Oke. Kemudian mana? Nah, udah, Pak. Oh, itu doang. Berarti yang pendapatan ini kas dan Bank BLU pada apa? Dan Bank BLU yang belum disahkan. Bentar, Anda nyatetnya pakai apa nih? Datang nggak? Itu 20. Kalau pakai PMK 212 ini langsung kas dan Bank BLU, nggak ada kata-kata lagi yang belum disahkan ya. Di sini langsung aja pendapatannya tadi dari pembayaran piutang kan. Jadi di sini kita piutang. Piutang. Ya. Layanan BLU. Piutang apa namanya tadi di atas? Piutang layanan BLU, gitu ya Mas? Piutang layanan BLU. Oke. Kemudian di jurnal ini berapa nilainya? 24 sekian ya. Kan ya. Kemudian di jurnal kasnya dan Bank BLU pada baru pendapatan layanan BLU ya. Nah, ya. Terus apalagi Mas belanjanya apa? Honorarium ya? Honorarium. Honorarium nih belanja apa Mas Fauzan? Ya. Barang dan jasa. Ya, bukan barang ya. Ini kepada kas dan Bank BLU. Oke, kemudian di jurnal kasnya barang nah, belanja barang ya pada kas dan Bank BLU. Gampang kan? Kalau PMK 212 lebih simpel. Kalau PMK 220 tuh harus memunculkan dulu akun kas dan Bank BLU yang belum disahkan. Ya. Oke, makasih ya Mas Fauzan. Oke, kemudian, nah ini menarik nih nomor 9. Itu nomor 9 gini.
Kalau soalnya seperti ini seolah-olah memang mencerminkan ini pendapatan PNBP DIPA rupiah murni, ya, karena dia disetor kas negara kan. Ya, pada kenyataannya sekarang ini pendapatan sewa itu merupakan pendapatan pemanfaatan BMN yang masuk dalam pendapatan yang bisa digunakan. Jadi masuk pendapatan DIPA PNBP BLU, ya. Jadi di sini kalau ini kita hilangkan, maka jumlahnya akan naik. Ya. Oke. Kalau kemarin teman-teman nganggap itu DIPA rupiah murni, ya nggak salah, saya benerin karena memang soalnya seperti itu ya. Tapi yang benar sekarang prakteknya adalah pendapatan sewa itu masuk ke pendapatan DIPA PNBP, ya. Oke, nomor 9. Ting 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 ting. Mas Zakwan, ada Mas Zakwan? Ada. Ya, gimana Mas Zakwan? Berarti pendapatan sewanya no entry ya, Pak? Kalau dia pendapatan sakral jadi no entry dulu. Oke, kasih Mas. Nomor 10. Mana lagi ya? Oke, nomor 10 sekarang. Raise your hand, cepetan. Ding 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 ding. Siapa dulu nih? Oh, Mbak Nimas, silakan Mbak Nimas. 27 April. Investasi BLU pengelola dana lainnya permanen terhadap kas dan bank BLU yang belum disahkan. Kemudian saat SP3B. Oh, atau langsung nggak apa-apa ya, Pak? Aja ini kan pakai sal ya. Langsung gini, kas dan bank BLU gini ya. Kas dan bank BLU. Ya, Pak. Ya, kemudian di zona kasnya apa, Mbak? Kasnya pengeluaran pembiayaan investasi itu permanen kan, Pak? Ini apa? Oh, mohon maaf. Oh, ya permanen Iya. ya. Ya, mohon maaf. Permanen ya. Pengeluaran pembiayaan investasi permanen terhadap kas dan bank BLU. Kemudian penggunaan sal BLU terhadap penerimaan pembiayaan lainnya permanen. Ya. Oh, ada penerimaan pembiayaan ya. Ini aja deh. Lainnya guys, penerimaan pembiayaan lainnya guys. Oke, makasih Mbak Nimas ya. Jadi sebenarnya kalau menurut prosesnya kan harusnya penerimaan pembiayaan dulu ya. Terima uangnya dulu baru digunakan buat pengeluaran pembiayaan ya. Tapi di PMK-nya ini memang biar disetarakan dulu ya investasi dengan pengeluaran gitu ya. Baru penggunaan sal BLU-nya ya. Oke. Nomor 11. Teng 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 teng. Nah. Ini agak-agak jelimet ini. Agak-agak jelimet lagi. Ya, Mas Diva silakan. Menurut saya kan izin Pak, untuk nomor 11 ini kan udah kelihatan SP2B sama SP3B-nya itu Pak. Jadi itu koreksi ekuitas terhadap kas dan bank BLU yang tadi Bapak jelaskan tuh sebesar 1485800 itu di akrual. Selanjutnya ini untuk di kasnya tuh berarti koreksi sal terhadap kas dan bank BLU Pak. Koreksi sal kalau kita nggak punya dana PNBP. Ada realisasinya kan tadi. Ini berarti bisa langsung mengurangi pendapatannya Mas. Misalkan pendapatan apa ya, BLU ya. Nah, di sini langsung kas dan bank BLU. Ya,
Ini kecuali kalau ini dilakukan di awal tahun ya Mas, belum ada pendapatan, ini bisa kita pakai SAR karena belum ada realisasi pendapatan BLU tahun itu, ya. Ini ya Mas Diva ya. Oke, gampang. Nomor rolas, yes 12, silakan. Ding 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 ding. Mbak Rizka, silakan. Yang jurnal aktual pinjaman jangka panjang pada kas dan bank BLU sebesar 12,5 miliar. Terus yang sisi kasnya pengeluaran pembiayaan pada kas dan bank BLU. ya, betul. Oke, makasih Mbak. Oke, kemudian nomor 13. Ting 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 ting. Mbak Syafira. RSAS menerima pendapatan dari layanan rawat inap senilai 8 miliar 450. Terus pendapatan tersebut belum disahkan hingga akhir periode laporan keuangan. Karena itu dapat dari layanan itu, bisa kan Pak kalau misalnya no entry gitu? Isinya. Bisa. No entry. Ya, no entry aja Pak. Gampang aja ya. Oke. Ya, makasih. Lalu nomor 14 ya Pak. Ding 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 ding. Mbak Nabila, monggo. Nomor 14, dana bergulir lainnya pada dana kelolaan BLU yang belum digulirkan. Ini UMKM ya. Oke, tadi ditanyakan ya. Dana bergulir lainnya ya, misalkan ya. Ada dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau belum diinvestasikan ya. Betul. Makasih Mbak Nabila. Terakhir, ding 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 ding. Mas Bagus. Oh, itu no entry bisa kan, Pak? Ah, yang benar. Oh ya, kalau nggak no entry ya berarti belanja depan. Nah, Ya, no entry nggak apa-apa. Ya, Ya, Pak. ya nanti aja ya, Bang. Daripada mungkin judulnya salah. Oke, itu ya teman-teman ya. Latihan-latihan kita, tugas-tugas yang kemarin sampai sudah kita bahas ya. Dan habis ini teman-teman lihat soal di LMS sudah muncul ya, Mas, Mbak? Sudah, Pak. Nah, silakan dinikmati. Tadi kelas 11 saya kasih waktu 45 menit, nggak selesai, ada yang nggak selesai. Ya, masuk Anda nggak selesai juga sih. Anda saya kasih waktu 47 menit. Tambah 2 menit. Pokoknya nanti mohon selesai nggak selesai kumpulkan ya. Biar saya nggak nunggu-nunggu pada yang ngumpulin. Nanti biar kita bisa bahas ya. Kalau nanti saya harus nunggu satu-satu nggak dikumpulin, nanti kita pembahasannya jadi waktunya berkurang ya. Oke, selamat menikmati hidangan makan siangnya, itu berupa soal latihan ya. Memang agak unik nih, jadinya agak susah. Oke, saya buka kesempatan siapa yang mau jawab? Cepet-cepetan, nomor 1, ding. Oke, Mbak Nimas nomor 1. Jawabannya H, Pak. Yang H pendapatan di PNBP. Nah, yang benar. Iya, Bapak. Yang sudah disahkan bagian dari apa? Ya, itu memang kaitannya sama apa namanya? Pendapatan di PNBP kan. Tapi kalau dia yang sudah disahkan ditaruh di kredit gimana? Yang A, Pak.
Mana tadi? Jadi ini lebih tepatnya ini. Ya, SAL. Ya, ini Mbak Nimas ya. Kas yang sudah disahkan bagian dari SAL. Ya. Oke, nggak apa-apa. Memang ini agak susah nih. Satu sama lain itu mirip-mirip nih. Oke, nomor 2. Deng 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 deng. Mas Kurniawan, silakan. Yang F bukan Pak. Bukan. Oh ya, F. Oke, yang pengelolaan ya. Nomor 3. Deng 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 deng. Tren 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 tren. Mas Rudi. Enggak terdengar suara Mas Rudi. Enggak terdengar, apa saya saja yang enggak mendengar? Sekarang gimana Pak sudah? Ya. Nomor 3, contoh sumber pendapatan BLU. Ini menurut saya Pak, yang paling tepat. Penerimaan dari APBN rupiah murni. Contoh sumber pendapatan BLO. Oke. Bukan H, Mas. Hal itu malah saya jawaban nomor 4, Pak. Ya, ini memang agak mirip-mirip ya. Ini sumber pendapatan. Karena kan sebenarnya ini, apa namanya, kalau kita pakai ya Mas ya, Mas Rudi ya, penerimaan dari APBN. Ini kan berarti sumber pendapatan BLU yang basis akrual ya. Ya enggak, karena ya kalau basis kasnya kan sebenarnya enggak ada itu, ya. Ini basis akrualnya saja nih, ya. Oke, misalkan kita asumsikan itu, berarti asumsinya nih sumber pendapatan BLU LO ya. Bisa di sini penerimaan dari APBN, ya. Oke. Nomor 4. Mas Dimas. Kalau 4 saya H, Pak. Yang H. Yang H. Are you sure about that? Misalnya ada pengesahan pendapatan, ya ini bingung ya, penjurnalan pendapatan ini H atau A? Kan soalnya mirip-mirip ya. Kalau yang A saya nomor 5, Pak. Jurnal pengesahan pengembalian belanja tahun lalu yang menghasilkan aset. Hasilkan aset loh. Ya bisa sih ini taruhnya di kasnya ya. Ini memang jadi bisa dipakai di berbagai nomor ya gitu loh. Makanya ini soalnya agak susah sebenarnya nih. Mungkin. Oke, kita asumsikan nomor 4 itu misalkan apa? H ya. Oke. Dapat apa nih? Oke, nomor 5. Teng 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 teng. Tren 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 tren. Mbak Rizka. Nomor 5 apa? Kas dan bank BLU pada pendapatan lainnya BLU. Apa, Mbak? Yang apa? Oh, yang A. Oke, tapi ini berarti asumsinya ini ada di buku besar kas ya. Oke. Benar. Nomor 6. Dreng dreng dreng, deng 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 dreng. Mbak Nelly. Yang J, Pak. Pencatatan pendapatan BU hibah saat pengesahan 6. Oke, ya ini jelas kalau ini ya. J. Oke, nomor 7.
Mas Farhan. Tadi Mas Farhan udah belum sih? Mas Farhan. Saya, Pak. Ya. Nomor 7 ya, Pak. Nomor 7 saya C, Pak. Yang mana, Mas? C. C. Oh ya, penyetaraan PNBP ini ya. Oke, C benar. Nomor 8. Dreng. Ini nomor 8 kayaknya soalnya salah deh. Mbak Lutfi, ini Mas Quran udah belum sih tadi? Sudah, Pak. Udah, berarti Mbak Lutfiana ya. Mbak Lutfiana. Nomor 8 G, Pak. Apa Mas, Mbak? 8 G. Belanja barang. Nah, ini aneh ya. Klasifikasi belanja pegawai yang didanai dari PNBP BLU. Padahal belanja pegawai itu nggak boleh pakai dana PNBP BLU gitu loh. Kayak saya nih di Pekanstan, gaji saya kan nggak dari DIPA PNBP, dari DIPA yang murni gitu. Kalau andalin DIPA PNBP, kalau nggak ada PNBP-nya nggak gajian kita. Ini harusnya klasifikasi belanja saja nih yang didanai dari PNBP gitu ya. Maka harusnya ini nggak ada ya. Maka jawabannya adalah G ya Mbak ya? Iya Pak. Ini harusnya gitu soalnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nomor 9. Treng. Tadi siapa sih? Yang tadi siapa? Saya Pak, Lutfiana. Oh, Lutfiana ya, saya catat ya. Nah, sekarang Mbak Nabila. PMK yang mengatur tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan PLU, B Pak, PMK 220/2016. Betul. Nomor 10, paling gampang nih. Mas Jakwan. Jurnal buku besar kas atas pengesahan belanja yang menghasilkan aset. D, Pak. Belanja modal pada kas dan bank Ya. BLU. Ya, betul. Nah, ini oke. Ini Mas Torek udah gabung belum? Dari tadi nggak kedengaran suaranya. Halo? Ada yang tahu kabarnya Mas Torek, teman-teman? Ini mengalami kendala Kalau sinyal. di WA itu Bapak centang 1. Itu sudah on cam. Oh, udah. Soalnya nggak nyaut-nyaut dari tadi. Mas Torek, apa kabar? Gak ada suara kan? Oke. Nah, ini teman-teman, ini neraca saldo apa namanya? Per tahun ya. Ini menjadi neraca saldo awal tahun berikutnya kan gitu ya. Nah, ini DIPA nih harusnya kita jelasin lagi nih ya. Ini DIPA apa? Di sini terutama yang belanja ya. Harusnya kita bagi di sini harusnya nih RM, rupiah murni, PNBP masing-masing berapa gitu ya. Biar jelas. Kalau ini kan jadi satu nggak jelas nih. Ini DIPA belanjanya tuh yang rupiah murni berapa, yang dari DIPA PNBP berapa. Oke. Oke, nggak apa-apa, kita ini dulu. Kita analisis soalnya. Nomor satu ini gampang, mencatat jurnal saldo awal ya. Berarti tinggal memindahkan angka-angka yang ada di neraca ya. Aset-aset ada di debit, utang ada di kredit, ekuitas ada di kredit. Gampang ya. Nggak ada isu nomor 1 ini gampang. Nomor 2, membayar utang belanja listrik. Kira-kira ini gimana? Mas Kelvin, enggak? Kalau saya utang belanja pada Dikel, terus Dikel pada pendapatan alokasi APBN, Pak. Terus jurnal kasnya ada nggak? Jurnal kasnya belanja barang pada Dikel. Ya, ini karena dia kebutuhan dasar, maka utang belanja listrik ini dialokasikan pakai dana DIPA rupiah murni. Ya, maka dia pakai
dikal gitu ya. Kan meskipun di sini nggak jelas dia pakai SP2DGU atau LS atau pakai DIPA PNBP, tapi kalau yang namanya listrik ini kan kebutuhan dasar dari kantor, harusnya pakai DIPA rupiah ya. Oke, nomor 3 nih, menerima pendapatan SPP ya. Gimana kira-kira ini? Mbak Novelin, silakan. Ya, Mbak Novelin? Masih mute, Mbak? Malah hilang. Mbak tadi. Mbak Novelinnya malah hilang. Sudah Mbak Novelin hilang? Oke, hilang kontak ya. Nomor 3 siapa nih? Mbak Pipin silakan. Saya bikin no entry, Pak. Kenapa? Karena nanti di akunnya pas pengesahan. Ya, karena ini pendapatan tugas fungsinya BLU ini ya. Ya, Pak. Oke. Nomor 4. Tadi Mas Diva coba. Sama saya juga bikinnya entry juga Pak, pas di pengesahan baru. Oh ya, ini karena ya memang pelunasan piutang ya, tapi nanti kita nunggu pengesahan langsung nanti kita bisa mengkredit piutang. Oke, bagus. Nomor 5. Udah ya, belum siapa nih? Oh, ini tiga-tiganya udah, tapi nggak ada yang lain. Udah, Mas Zakwan. Membayar gaji, memakai SP2 DLS, beban pegawai pada dikel, sama dikel pada pendapatan dari APBN, Pak. Terus jurnal kasnya? Jurnal kasnya belanja pegawai pada dikel, Pak. Ya, betul. Potong PPh-nya nggak diapa-apain? Enggak, Pak. Karena kan dia pakai SP2. Ya, terus. Nomor 6. Nah, nomor 6 nih unik nih, menerima persediaan ATK beserta tagihannya. Mas Dimas, gimana? Persediaan yang belum diregister, kemudian kreditnya utang yang belum diterima tagihannya, Pak. Padahal sudah diterima tagihannya tuh. Nanti di debit utang yang belum diterima tagihannya, kemudian di bawahnya dikel, Pak, kreditnya. Oh, langsung gitu ya. Boleh, ini sebenarnya kalau tahapan-tahapan kemarin itu kalau kita pakai DIPA rupiah murni ya. Udah murni. Ntar dulu saya tanya dulu nih. Mas Dimas menganggap ini persediaan ini mau pakai DIPA rupiah murni atau DIPA PNBP nanti bayarnya? Karena pakai dikel jadinya DIPA rupiah murni, Pak. DIPA rupiah murni ya. Soalnya di bawah-bawahnya tuh nggak ada DIPA SP2DGU-nya nggak ada, LS juga nggak ada. Jadi ini memang harus asumsi ya. Kalau dia pakai DIPA rupiah murni, berarti dia masih outstanding terus tuh Mas, nggak bayar dia, iya nggak? Di bawahnya nggak ada pembayaran. Nah itu kan ya. Ini saya bilang soalnya nggak lengkap. Jadi kayak gini, soal seperti ini bisa multi interpretasi ya. Jadi bisa saja mahasiswa berasumsi ini pakai DIPA PNBP. Tapi bisa pakai DIPA rupiah murni ya. Kenapa pakai DIPA PNBP? Karena di bawahnya tidak ada tuh yang mengeksekusi belanja itu jadi SP2DGU itu LS. Jadi dianggap ini pakai DIPA PNBP. Kemudian yang nggak mau pakai DIPA PNBP, dia menganggap loh kan persediaan itu kan kebutuhan dasar, persediaan ATK, kebutuhan dasar di kantor, harusnya pakai rupiah murni dong. Nah gitu ya. Jadi ini apapun jawaban teman-teman asal konsisten nggak apa-apa. Karena di soalnya ini nggak lengkap ya. Karena bisa kalau dia memang persediaan ATK bisa kita interpretasikan sebagai DIPA rupiah murni, di bawahnya kalau nanti ada SP2DGU atau SP2 LS baru nyambung. Tapi sepanjang di bawahnya nggak ada, jadi bisa multi interpretasi gitu loh. Ya. Oke, Mas. Misalkan kalau tadi Mas Dimas nganggap itu sebagai DIPA rupiah murni ya, jurnalnya tadi ya, persediaan belum diregister pada misalkan utang belum diterima tagihannya. Ya, jadi itu tuh utangnya itu masih outstanding terus nggak dibayar-bayar karena nggak ada pembayaran di bawahnya. Oke, makasih. Nomor 7.
Ding, 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 ding. Mbak Syafira. Nomor 7 saya catatnya no entry, Pak. Karena PNBP sewa gedung itu. Nanti saat pengesahan. Dianggap PNBP-nya BLU ya. Ya. Ya, Bapak. Nah, nomor 8. Nah, seru. Yang disahkan mana saja nih? Ada lagi? Ini yang acung ini aja nih. Pak, Mas Bagus, coba Mas Bagus. Oh, itu Pak. Ini yang di yang di aktual dulu ya Pak. Yang di aktual itu kas dan bank BLU. Bentar, Pak. Kas dan bank BLU. Cari itu Pak 988 500 dari dan kreditnya PNBP BLU dari apa? Jasa layanan yang SPP itu sama pendapatan sewanya, Pak. Terus yang apa? Piutang kreditnya adalah piutang layanan BLU sebesar 125 juta. Bentar, piutang layanan BLU. Oh ya, 125 juta ya. Jadi di sini kan kas dan bank BLU debit nih, kita belum tahu angkanya. Kemudian kreditnya apa aja tadi? Ini ya. Satu ini pendapatan SPP ya. Ya, Pak. Ya, Mas. Kemudian kedua ini ya, pelunasan piutang ya. Ya, Pak. Oh ya, yang Ya, ketiga itu sama pendapatan sewa, Pak. Nah, ketika ini ya. Jadi ada 3. Cuman kalau yang ini, yang nomor 4 ini kreditnya bukan pendapatan tapi piutang ya. Piutang jasa layanan. Kalau nomor 3 dan nomor 7 itu kreditnya pendapatan ya. Oke. Dan belanjanya gimana? Yang belanjanya kan tadi yang saya asumsinya tadi belanjanya menggunakan PNBP, Pak. Jadi apa persediaan pada kas dan bank BLU sebesar 66 juta, Pak. Terus, oh, ini pakai di PNBP ya. Oke, nggak apa-apa. Iya, Pak. Oke, terus yang di jurnal kas itu yang tadi mengakui ya sama, Pak, yang mengakui pendapatannya itu kas dan bank BLU pada pendapatan apa SPP terus piutang dan pendapatan sewa. Nah, kalau di kas nggak ada piutang, di kas berarti pendapatan jasa layanan. BLU jadi satu sama yang pendapatan SPP itu, Pak. Sama. Ya. Terus yang mengakui belanjanya, Pak, belanja barang pada kas dan bank BLU. Ya, Pak. Ya. Oke, bagus. Nomor 9. Nah, gampang nih. Nah, Mbak Aulia. Saya no entry, Pak. Enak ya, no entry. Kalau dipakai di PNBP, no entry. Oke, Pak. Nomor 10. Mbak Lutfiana. Nomor 10, no entry, Pak. Entry juga ya, karena dia pendapatan BLU dan belum ada pengesahan ya. Oke. Nomor Sabale 11. Nah, ini juga nggak clear nih. Ini pakai di apa ini? 11, Mas Kelvin. Kalau saya asumsinya pakai DIPA RM, Pak. Oke, kalau DIPA RM gimana? Berarti peralatan dan mesin yang belum diregister pada Dikel, terus peralatan dan mesin pada peralatan dan mesin yang belum diregister, terus Dikel pada pendapatan alokasi APBN. Terus jurnal kasnya? Jurnal kasnya belanja modal pada Dikel, Pak. Oke, belanja modal pada Dikel. Oke. Karena memang ini juga nggak clear ya dipakai di PNBP atau enggak. Peralatan mesin itu memang bisa tergantung peralatan mesinnya itu gunanya buat apa. Kalau untuk mendukung kegiatan PNBP dia bisa pakai di PNBP. Tapi kalau hanya untuk operasional kantor biasa dia pakai di rupiah murni ya. Karena dua-duanya memang bisa. Nah, itu makanya penting sekali kita bikin asumsi di awal tuh clear ya gitu loh. Oke, ini nomor 12 sama dengan yang sebelumnya, tinggal disasahkan gitu ya. Kemudian nomor 13, ini
no entry gitu ya. Dan 14, nah 14 gimana nih? Menerima kelebihan pembayaran belanja barang berupa persen tahun lalu ya. Cuman ini pakai DIPA apa? Enggak jelas kan belanjanya waktu itu DIPA apa? Nomor 14 ada yang mau nyoba enggak? 14. Ini siapa nih? Ini yang jawab ini aja ya. Mbak Aulia gimana? Saya pakai asumsinya pakai PNBP, Pak. Maksudnya pakai DIPA PNBP? Iya, jadi no entry. Kelebihan pembayaran belanja barang. Oh, gampang ya kalau pakai. No entry ya. Ya. Oke, nanti 15 baru disahkan ya. Oke. Nomor 16 ini pengadaan aset tak berwujud. 17 itu pendapatan BLU kan, no entry juga. Kemudian 18 ini pengesahan ya. 19 kemudian penyesuaian gampang ya. Ya, cukup ya Mbak, Mas. Ini mudah-mudahan memperkuat pemahaman teman-teman ya berkaitan dengan sistem dan pelaporan ya, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU ya. Nah, ini sudah selesai materinya, 2 pertemuan tuntas. Ya, minggu depan sudah masuk materi baru. Sehingga setelah masuk materi baru, ya Anda tahu lah apa yang harus dilakukan ya. Minggu depan kira-kira apa. Jadi siap-siap aja ya. Oke, ada yang mau tanya? Iya, ini Pak, terkait dengan soal-soal tadi kan tidak disebutkan tuh Pak, apakah yang tadi misalkan yang PNBP pakai RM, tapi kan tidak disebutkan baru tagihannya apa atau udah SP2D. Nah itu kita asumsinya langsung kalau membayar itu diasumsikan Pak sudah terbit SP2D atau bagaimana ya Pak? Kemudian belum diregister dan register juga tidak terlalu disebutkan kalau itu perlakuannya bagaimana? Ya kalau menerima persediaan kan memang dia nggak jelas ya, belum bayar ya, bayar atau enggaknya nggak jelas ya. Sehingga kalau itu sih menurut saya memang dia belum bayar kan, baru menerima persediaan dan tagihannya gitu. Tapi kalau yang lain-lain kan jelas tuh Mas, ada dibilang sudah bayar, sudah ini kan jelas ya. Tapi kalau yang sebenarnya intinya tuh gini, soalnya ini harus jelas di Paropiah Murni atau di PNBP. Ketika nggak jelas, maka kita pakai asumsi dasar. Kalau dia berupa layanan dasar, harusnya dia di Paropiah Murni ya. Belanja pegawai, kemudian pembelian ATK, bayar listrik, itu harusnya di Paropiah Murni ya. Sementara ketika kita beli peralatan dan mesin, itu bisa dua-duanya, bisa di PNBP, bisa di Paropiah Murni. Ya. Disitulah sebenarnya harusnya ada pernyataan jelas. Gitu. Itu sih Mas. Dipahami. Terima kasih banyak Pak. Ya Mas Rudi. Izin bertanya Pak. Silakan. Ada tidak Pak transaksi apakah itu pendapatan atau belanja yang tidak butuh pengesahan? Jadi setelah timbul itu langsung disahkan gitu Pak? Ya, jadi itu yang namanya nggak memerlukan pengesahan itu kalau dia di Paropiah Murni Mas Kurniawan. Jadi misalkan belanja pakai SP2DGU, SP2DLS itu otomatis disahkan. Jadi tidak perlu ada dokumen pengesahan tersendiri. Kalau pendapatan hibah atau pengembalian belanja itu harus disahkan dulu kan Pak? Nah, pendapatan hibah di BLU kan pendapatan PNBP, jadi harus disahkan. Ya. Siap. Ya Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Mbak Nimas gimana? Untuk yang di soal tadi, untuk peralatan dan mesinnya penyusutannya itu perlakuannya gimana ya Pak? Karena yang di neraca itu kan yang diketahui hanya sisa manfaat asetnya. Itu berarti sendiri-sendiri atau gimana Pak? Mana ya? Catat dua penyusunan kan semesteran ini. Iya Pak, yang peralatan lama itu yang diketahui kan sisa manfaat aset ya Bapak 4 tahun. Kemudian ada pembelian peralatan dan mesin lagi di transaksi itu masa manfaatnya 7 tahun gitu Pak. Untuk mencari penyusutannya itu sendiri-sendiri atau gimana Pak? Sendiri Mbak, yang peralatan mesin lama disusulkan 4 tahun, yang baru 7 tahun gitu sih. Tapi ini kan semesteran ya, jadi dibagi 2 ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Oke Mbak Nimas.
Baik, cukup ya. Ini teman-teman pada semangat nih, keren banget. Sudah jam 1 lewat tapi masih banyak nanya. Berarti menunjukkan Anda antusias. Mudah-mudahan jangan ini ya. Jangan udah waktunya habis kok masih banyak nanya ya, nggak apa-apa. Karena ini kan belajar ya. Terima kasih buat teman-teman ya. Luar biasa sekali antusiasnya. Mudah-mudahan menjadi dasar yang bagus buat pembelajaran berikutnya, karena nanti materi-materi berikutnya sudah mulai masuk ke BUN ya. Pembiayaan itu BUN, penerimaan migas itu BUN, kemudian TKDD BUN, siap juga BUN ya. Ini akuntansi SAI yang terakhir ya. Kesananya nanti sudah kita bicara tentang BUN terus ya, seru banget tadi ya. Baik, salam sehat buat teman-teman semua ya. Semangat pagi, semoga tetap optimis menghadapi hidup yang mudah-mudahan makin bahagia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.